Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Risma Juniarti. Saya dari mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu program audit laporan keuangan PT AKR Corporindo Tbk dan entitas anaknya periode 31 Desember 2019. Untuk pembahasan dalam video ini yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi 3 hal. Yang pertama ini ada gambaran kantor akuntan publik atau KAP. Yang kedua ada gambaran PT AKR Corporindo Tbk, dan yang terakhir ada tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada gambaran kantor akuntan publik atau KAP. Nah, jadi PT AKR Corporindo Tbk ini dia menggunakan KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surya untuk mengaudit laporan keuangannya pada periode 31 Desember 2019. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surya ini dia merupakan firma anggota dari jaringan Global Ernst & Young. EY Indonesia ini adalah salah satu organisasi layanan profesional internasional pertama yang beroperasi di Indonesia lebih dari 30 tahun yang lalu. Nah, EY ini adalah salah satu pemimpin pasar sebagai penyedia layanan di bidang jasa. Yang pertama ini ada assurance, yang kedua perpajakan, yang ketiga transaction advisory service, dan yang keempat advisory service dalam berbagai jenis industri, baik itu badan usaha milik negara maupun swasta, termasuk pemodal asing. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surya ini memiliki sumber daya gabungan lebih dari 2.000 profesional dan staf pendukung, dan memiliki kantor di 2 kota besar di Indonesia, yaitu ada di Jakarta dan Surabaya. Lokasi kantornya yang di Jakarta ini dia berada di Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th floor, Jalan Jenderal Sudirman, Half 5253, Jakarta Pusat. Nah, di KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surya ini dia membagi stafnya ke dalam beberapa divisi berdasarkan industri. Dengan demikian, bisa kita simpulkan kalau staf dari KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surya ini dia memiliki keahliannya secara spesifik. Next, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gambaran PT AKR Corporindo Tbk dan entitas anaknya. Di sini yang pembahasan pertama ini ada sejarah mengenai PT AKR Corporindo Tbk dan entitas anaknya. PT AKR Corporindo Tbk yang selanjutnya disebut AKR atau perseroan ini, dia telah melalui perjalanan yang sangat panjang di dunia bisnis Indonesia dan internasional. Didirikan di Surabaya pada tanggal 28 November tahun 1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya berdasarkan akta nomor 46 tanggal 28 November 1977 yang dibuat di hadapan Notaris Sastra Kosakti. AKR ini dia awalnya bergerak di bidang perdagangan bahan kimia dasar. Kemudian pada tahun 1985 perseroan ini dia memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta dan menapaki babak baru dalam perkembangan usahanya. Selanjutnya pada tahun 1944 perseroan menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penawaran umum perdana saham perseroan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 1944 dengan kode saham AKRA. Kemudian di tahun 2004, perseroan mengubah nama perusahaan menjadi PT AKR Corporindo Tbk seiring dengan penambahan lini usaha perseroan yang tidak lagi hanya fokus di bisnis bahan kimia dasar. Pada tahun 2005, perseroan memulai distribusi bisnis BBM non-subsidi sehingga menjadi perusahaan swasta nasional pertama yang memasuki distribusi produk BBM. Sejak tahun 2010, perseroan ini memperoleh kepercayaan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas untuk mendistribusikan BBM bersubsidi ke beberapa wilayah di Indonesia. Perseroan mengimplementasikan sistem teknologi terpadu yang inovatif dalam pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi. Sejak tahun 2013, perseroan mulai melakukan kerjasama dengan perusahaan lain Pelindo 3 untuk proyek YIIPE di Jawa Timur. Perseroan juga menandatangani Heads of Agreement antara AKR dan BP untuk kerjasama retail pada tahun 2016, dan di tahun 2017, perseroan juga menandatangani perjanjian distribusi pelumas dengan Castrol.
Kemudian di tahun 2018, perseroan kembali ditunjuk sebagai Badan Usaha Pelaksana P3JBT atau pelaksana penyedia dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak atau BBM tertentu selama 5 tahun. Selanjutnya di sini ada bidang pergerakan perusahaan. PT AKR Korporindo Tbk ini dia bergerak di bidang perdagangan dan distribusi atau trading and distribution, jasa logistik atau logistik service, pabrikan atau manufacturing, dan kawasan industri atau industrial estate. Pemegang saham perusahaan ini yang pertama ini ada PT Atap Kencana Raya Tama, yang kedua ada kepemilikan kurang dari 50%, yang ketiga ada Dewan Komisaris dan Direksi, dan yang keempat ada masyarakat umum. Untuk daftar dewan direksinya ini, presiden direkturnya ini ada Bapak Haryanto Adi Kusumo. Kemudian dia memiliki rekan direkturnya yaitu ada Bapak Jimmy Tandio dan Ibu Cynthia Teresia Buniarti. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini yang pertama meliputi pengertian auditing. Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi serta kriteria yang telah ditetapkan. Bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Selanjutnya ada prosedur audit, yaitu metode atau teknik yang digunakan auditor untuk memperoleh dan menilai suatu bukti. Untuk pembahasan yang kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama, ada prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas, serta siklus persediaan dan pergudangan. Dan untuk yang kedua ini ada program audit untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, serta pengujian substantif atas rincian saldo. Untuk pembahasan yang pertama ini mengenai prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas, serta siklus persediaan dan pergudangan. Jadi KAP Purwantono Sungkoro dan Surya ini, dia melakukan prosedur auditnya dengan memahami proses bisnis penjualan, penerimaan kas, persediaan, serta pergudangan yang ada di PT AKR Korporindo Tbk. Kemudian selanjutnya KAP menentukan materialitas untuk grup materialisasinya, dan selanjutnya itu menetapkan jumlah sampel yang akan digunakan dalam mengaudit laporan keuangan PT AKR Korporindo Tbk. Nah, jika KAP ini sudah menentukan jumlah sampelnya, yang selanjutnya ini KAP mengumpulkan bukti-bukti terkait yang dibutuhkan dari sampel tersebut. Kemudian langkah yang terakhir, mereka menganalisis lebih dalam terkait dengan transaksi yang ada, kemudian dicocokkan dengan sampel yang sudah dipilih dan menyatakan pendapatnya apakah laporan keuangan dari PT AKR Korporindo Tbk ini telah dicatat dengan wajar atau belum. Untuk yang kedua ada program audit untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, serta pengujian substantif atas rincian saldo. Untuk tujuan auditnya, yang pertama di sini ada transaksi yang dicatat adalah yang benar-benar transaksi yang terjadi atau keterjadian. Jadi untuk pengujian pengendaliannya ini berupa memeriksa seluruh bukti transaksi yang terkait. Untuk pengujian substantif atas transaksinya ini berupa memeriksa urutan bukti transaksi, mereview jurnal dan file induk yang terkait dengan transaksi atau jumlah yang tidak biasa, menelusuri ayat jurnal ke dokumen pendukung. Selanjutnya untuk pengujian substantif atas rincian saldonya ini, dia menelusuri transaksi ke dokumen terkait dan mengoreksi pencatatan jika terjadi kesalahan. Untuk tujuan yang kedua di sini, tujuan kelengkapan yaitu transaksi yang ada telah dicatat pada jurnal yang tepat. Untuk pengujian pengendaliannya ini berupa memeriksa file total batch menyangkut transaksi yang ada. Untuk pengujian substantif atas transaksinya ini berupa menelusuri dokumen pendukung ke jurnal untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Untuk pengujian substantif atas rincian saldonya ini berupa menelusuri akun tertentu dari file induk ke Edge Trial Balance. Selanjutnya untuk tujuan yang ketiga di sini ada keakuratan. Transaksi yang dicatat adalah sebesar jumlah transaksi yang sebenarnya.
Nah, pengujian pengendalian ini dilakukan dengan mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank dan menyesuaikan jurnal yang perlu disesuaikan. Yang kedua ini untuk pengujian substantif atas transaksinya ini berupa menelusuri ayat jurnal ke dokumen terkait dan menghitung kembali untuk memastikan. Kemudian yang terakhir ini pengujian substantif atas rincian saldonya ini berupa mereview neraca saldo yang berkaitan dengan saldo dalam jumlah besar dan tidaknya. Jadi yang ketiga ini ada posting dan pengisiran. Transaksi yang dimasukkan dengan benar ke dalam file induk dan diisikan dengan benar. Untuk pengujian pengendaliannya itu dilakukan dengan mengamati apakah laporan bulanan telah dikirim, selanjutnya memeriksa bukti bahwa file induk telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Untuk pengujian substantif atas transaksinya ini dilakukan dengan menelusuri ayat jurnal tertentu ke file induk untuk menguji tanggal dan jumlah. Selanjutnya untuk pengujian substantif atas rincian saldonya ini dia mereview setiap saldo yang ada apakah sudah sesuai dengan jumlahnya atau belum. Kemudian untuk tujuan yang selanjutnya ada tujuan klasifikasi. Jadi transaksi itu telah diklasifikasi dengan benar. Pengujian pengendaliannya itu dilakukan dengan memeriksa bukti verifikasi yang benar. Pengujian substantif atas transaksinya itu dilakukan dengan memeriksa pre-leasing untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Selanjutnya untuk pengujian substantif atas rincian saldonya ini dilakukan dengan mereview akun yang tercantum pada Edge Trial Balance. Untuk tujuan yang terakhir yaitu ada tujuan penetapan waktu. Transaksi yang dicatat pada tanggal yang benar. Untuk pengujian pengendaliannya itu dilakukan dengan mengamati transaksi yang belum dicatat pada suatu titik waktu. Untuk pengujian substantif atas transaksinya itu dilakukan dengan membandingkan tanggal pencatatan dengan jurnal dengan salinan dokumen pendukung terkait transaksi tertentu. Selanjutnya yang terakhir ada pengujian substantif atas rincian saldo. Dilakukan dengan memilih 20 transaksi terakhir, kemudian memeriksa tanggal pencatatan yang ada di dalam jurnal dan melakukan koreksi jika terjadi kesalahan. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari seluruh yang tadi sudah saya jelaskan yaitu PT AKR Perporindo Tbk yang selanjutnya disebut AKR atau Perseroan ini dia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi atau trading and distribution, jasa logistik atau logistik service, pabrikan atau manufacturing, dan kawasan industri atau industrial estate. PT AKR Perporindo Tbk ini mempercayakan KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surya untuk mengaudit laporan keuangannya pada tahun 2019. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surya ini merupakan firma anggota dari jaringan global Ernst & Young. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surya melaksanakan prosedur audit berdasarkan standar pada SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik, dan KPMG Audit Manual. Jadi, teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.